Pria ini pegang tangan gadis ini. Gadis itu terus teriak. Pria tidak bisa menahan emosi lagi, langsung dorong gadis itu jatuh ke lantai. Di saat panik, gadis itu ambil pen tusuk ke kaki pria ini. Pria terus berteriak karena sakit. Ambil kesempatan itu, gadis langsung lari keluar. Akhirnya pria itu tangkap kaki, mereka terus berantem. Tapi walaupun gadis ini berjuang gimana, dia juga tidak lolos. Gadis ditarik ke dalam. Pria dorong gadis itu jatuh dan tamparan terus-menerus. Sangat sedih. Jika cantik adalah kesalahan, gadis ini telah melakukan kejahatan besar. Di jalan jika ada laki-laki lewat pasti dicabut nyawa sama dia. Mereka datang dan coba bertanya. All available for pickup. Contact us today. Berkumpul sama teman, pacar sahabat mengakui cinta sama dia di dalam toilet. Nama dia adalah Jimin, dia punya body yang seksi. Kulit yang sempurna membaut, semua orang harus cemburu padanya. Tapi hari ini dia telah mendapatkan masalah. Ponsel dia ada terus pesan dari orang yang gak jelas. Setiap hari akan kirim bunga. Berjalan kemana juga ada cowok yang ikutin. Pengalaman ini membuatnya merasa tidak aman. Karena dia tidak tertarik dengan pria. Pacar punya sahabat juga mengganggu dia. Dia tidak bisa menahan jadi cerita ke teman. Tapi sahabat tidak percaya dia. Dan bilang dia yang pesona pacarnya. Dia hanya senyum merasa tidak berdaya. Tidak menyangka sahabat dia adalah orang seperti itu. Dia merasa hancur dan tidak mau bertemu dengan orang ini lagi. Sampai ke rumah merasa kosong di hati. Ada suara bel rumah. Siapa? Ada suara pria di luar bilang dia datang untuk perbaiki pipa air. Ternyata adalah orang yang suka sama gadis ini. Dia tidak mau ada hubungan dengannya. Jadi pria itu masuk pukul dan tendang dia. Sebelum pergi tidak lupa untuk ejekan, selain kecantikan dia tidak punya apa-apa. Dia sedih menangis. Tapi belum selesai di situ. Setelah melapor tersangka bilang dia tidak salah. Dan salahkan gadis itu. Karena gadis ini terlalu cantik. Dan bilang gadis ini telah hancurkan kehidupannya. Jelas tidak tahu malu. Polisi tidak bisa mendengar lagi. Tapi bukan dia yang ada pikiran seperti itu. Gadis yang malang ini diserang oleh pria. Walaupun lapor polisi juga mengatakan dia terlalu cantik. Harus tutup dikit, musim dingin jangan sampai kelihatan kaki. Ini adalah kasih kesempatan buat orang lain kan. Di jalan pulang dia merasa para pria melihat dia dengan mata yang sangat jahat. Semua itu membuat dia pingsan. Para pria langsung datang untuk membantu dia. Dia kejebak di tengah. Seperti kambing yang akan naik ke piring. Sekarang polisi juga datang. Suruh pria lain pulang lalu anterin dia pulang. Saat pulang juga berdiri dan melihat gadis ini. Polisi melihat ada yang aneh. Apakah dia juga tidak bisa melawan dengan peson ini? Jelas tidak ada yang bisa menahan diri. Kang Ho jatuh ke dalam cinta. Dia ambil alasan kasus untuk mendekati gadis ini. Tapi gadis tidak peduli padanya. Berpikir dia juga mirip dengan orang lain. Karena kecantikan dia. Kang Ho semakin tenggelam ke dalam, dia ambil ponsel punya tersangka. Melihat video punya gadis itu. Dan cuci foto. Tempel di tembok. Situasi gadis ini semakin rumit. Mulai saat itu dia benci dengan kecantikan pribadi. Untuk menjadi jelek, dia makan banyak. Berharap dia akan menjadi gemuk. Membuat badan terlihat jelek. Orang tidak akan mau lihat dia lagi. Gadis cantik seperti itu, apakah dia sudah gila? Pertama kali mendengar orang lain tidak suka dia. Dia semakin hancurkan diri sendiri. Melihat orang yang dia cinta menjadi seperti itu, polisi menjadi sedih. Waktu ini dia sering dalam kegelapan untuk melindunginya. Di tepi keputusasaan untuk waktu yang lama. Ia tidak salah dengar. Dia menjadi jelek. Tidak ada orang di jalan ingin melihat dia lagi. Rasa yang berbeda kesepian. Dia mencari orang yang dulu dia jatuh cinta padanya. Melihat gadis yang jelek tidak ada yang ingin bicara dengannya. Perbedaan ini membuat dia marah. Dia memutuskan untuk kembali menjadi cantik seperti dulu. Dia pakai baju seksi di jalan ada seorang pria datang. Hei non. Dia sangat senang.
Akhirnya ada pria yang mau bicara dengan dia. Tapi ketika kepasin kaca, pria itu langsung kabur. Dia bilang gadis ini tidak bersih. Dia sangat marah. Ambil tuang sampah dan pukul muka pria itu. Pria itu ingin balas dihentikan oleh Kang Ho. Dia tidak bisa menahan dengan adegan ini. Jadi tarik pria itu keluar dan pukul. Lalu dia bawa Jimin pergi. Tidak menyangka gadis ini tidak peduli. Dan mengancam dia jangan ikut campur urusan orang lain. Mulai saat itu dia sering make up sebelum keluar. Lalu menunggu ada pria mendekat dia. Hari itu ada seorang di samping jalan. Dia panik langsung muter dan lari. Tapi semua itu hanya ilusi dia. Dia pergi ke kantor polisi, orang di sini pikir dia sudah gila. Ternyata orang yang dihukum 5 tahun yang lalu. Bagaimana bisa keluar? Untuk menghibur Jimin, Kang Ho sering duduk di depan pintu rumah dia. Walaupun seperti itu Jimin terus masih paranoid. Dia bawa pisau jika melihat ada pria. Langsung datang dan tusuk. Tapi semua itu adalah ilusi. Jika Kang Ho tidak datang tepat waktu, pasti akan ada orang terluka. Dia tanya mau apa, gadis ini baru tenang. Jimin bilang, "Bantu saya bunuh kamu, aku mohon. Bantu aku bunuh kamu." Melihat adegan ini, Kang Ho sangat sedih. Ingin bunuh dia jelas tidak bisa. Tapi karena Jimin dia akan melakukan semuanya. Bahkan cabutkan nyawa dia sendiri. Hari itu ketika Jimin tidur, dia diam-diam menyelip ke dalam. Lalu taruh pistol ke tangan dia. Dia pura-pura menjadi orang jahat. Biarkan gadis ini melakukannya. Semua ini telah hilangkan ketakutan tapi membuat dia putus asa. Dia tidak melihat ada orang baik jadi langsung menembak orang, pada akhirnya. Film selesai di sini, sampai jumpa.